berbicara dengan Gus Dur. Tahu Gus Dur? Karena kita dulu bersahabat, setiap bulan kita ketemu sebelum jadi presiden dulu. Saya menerangkan begini, bahwa assalamualaikum itu adalah sebagai sosial formalitis, sapaan bermasyarakat. Dulu sebelum Islam muncul, orang Arab bilangnya im sobahan. Setelah Islam datang diganti assalamualaikum, untuk membangun persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Karena di dalam assalamualaikum itu isinya adalah mendoakan, bukan hanya sapaan, tapi sekaligus dengan mendoakan. Apa kabar? Sehat? Ya, mudah-mudahan Anda sehat selalu. Kan begitu. Yuk dimaknani salam nih. Assalamu utawi keselamatan, iku alaikum muga tetap ingatase panjenengan. Ya dong. Tetapi ketika assalamualaikum dipakai oleh orang Indonesia, kembali menjadi sapaan bermasyarakat. Kadang-kadang bukan assalamualaikum, likum, mikum. Ada lagi ASSWB. Itulah kira-kira, sehingga kata saya sambil bergurau, kalau begitu assalamualaikum itu sama aja kalau begitu mah. Kalau kandungan doanya nggak ada, ya sama dengan selamat pagi itu. Lalu beliau ngomong lupa di mimbar, akhirnya lalu geger kadang-kadang gitu. Pernah mengingatkan dulu. Nah itu. Jadi saya kira aturan begini, bukan salam aja. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au bimithliha. Apabila Anda dihormati orang, disapa orang, ya, sebagai bentuk penghormatan, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau minimal sama. Nah, dari ayat ini lalu di kitab-kitab kuning itu diterangkan begini. Kalau orang mengatakan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, lebih baik. Kalau yang mengatakannya assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Oke, itu aturannya. Jadi itu mah namanya dosa apa ya? Saya kira ya kalau orang ketemu tidak menyapa, tidak apa ya, namanya songong semua. Iya dong. Begini, terlepas dari kitab kuning itu, kita dalam bermasyarakat, cobalah kalau ketemu sama teman, jangan enggak yang lainnya. Salam dengan waalaikumsalam, ada alnya begitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalamun boleh, waalaikumsalam boleh. Kalau waalaikumsalamun namanya ma'rifat. Kalau waalaikumsalamun namanya nakirah. Waalaikumsalam ma'rifat. Itu aja. Definite dan indefinite artikel boleh saja. The man atau man, silakan saja. Kalau ada sebelumnya berarti Anda menjawab salam tadi. Waalaikumsalamun, tetapi format yang resmi adalah waalaikumsalam, ada alif lamnya. Secara bahasa boleh waalaikumsalam, boleh. Itu artinya lebih umum. Nantinya bukan menjawab salam tadi saja, tapi artinya mendoakan keselamatan yang lebih umum, karena nakiro itu menunjukkan umum. Begini, ar-rajulu, apa bedanya dengan rajulun?
assalamu dengan salamun. Namanya nakiro itu bukan dalam artian begitu rojulun itu artinya ja'ani rojulun, datang kepadaku seorang lelaki. Maknanya la imro'atun, yang datang kepada saya adalah laki-laki, dalam artian bukan perempuan. Satu, ja'ani rojulun, datang saya kepada seorang laki. Ai la rojulani, tidak dua orang, tidak empat orang, yang datang hanya satu. Itu bedanya nakir. Paham teman? Paham begini? Iya, itu bedanya. Nah kalau ja'ani rojulu itu orangnya sudah saya ketahui. Itu bedanya. Jadi alaikumussalam dan waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam ini bukan format resmi. Itu mungkin, tapi boleh saja, nggak ada masalah. Tapi yang sebaiknya mana? Yang sebaiknya waalaikumsalam. Sama siapa? Naik apa? Dari sana jam berapa? Terus saya tanya, kenalkah? Bertanya. Saya tahu semua sebetulnya, dari Sukra ke Kertas Maya, kira-kira berapa jam? Ya kan? Saya tahu dia datang tidak bawa apa-apa, pasti naik bis kan. Tapi perlu ditanya. Saya tuh menaik mobil, saya nanya, nggak apa-apa, pura-pura nggak tahu aja. Supaya apa? Supaya tamu itu merasa senang, supaya dia merasakan saya senang kedatangan dia. Tolong bikinlah, berilah kesempatan tamu itu merasa bahagia menjadi tamu kita. Standar ini persoalannya. Jadi kita lebih dari sholat assalam ya, kita bisa langsung sekali lagi biar ada manfaatnya lebih besar ya. Nih, Nabi pernah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah hormati tamu. Itu. Nah, anak-anak zaman sekarang belajar bahasa Arabnya baru sedikit-sedikit saja sudah mendalil sekarang. Wah, salah, bid'ah, musyrik, kafir. Wah, ini gimana anak? Insyaallah. Ya wis lah. Lumayan. Kendel ngomong di TV lah. Ini kalau kita beriman kepada Allah harus menghormati tamu. Anda ada tamu tidak hormati, berarti Anda tidak beriman kepada Allah. Ngomong apa itu tuh? Nggak cerdas itu. Nah, saya nanya nih, sekarang nih Pak Abdurrahman. Ketika ada orang menghormati tamu, pasti enggak orang ini beriman? Sebaliknya, kalau orang ini tidak beriman, apakah dia tidak menghormati tamu? Oke. Kalau orang itu tidak menghormati tamu, apakah dia kafir? Nggak ada hubungannya itu mah. Jangan dibolak-balik, ini bukan jumlah syartiyah. Pertama ya, jumlah syartiyah itu artinya ada hubungan kaitan syarat dan jawab syarat, hubungan logikanya. Kalau Anda ingin masak, maka harus ada api. Betul nggak? Kalau tidak ada api berarti tidak bisa masak. Pakai apa masaknya? Goreng pakai apa? Kalau orang itu masak, nasi matang, ayam digoreng, pasti berarti dia punya api kan gitu. Iya, ini bukan begitu. Ini hanya penekanan dari Kanjeng Nabi bahwa menghormati tamu itu sangat penting sekali. Paham nggak? Sangat penting sekali. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari kiamat ini
sebagai penekanan, tulung wanti-wanti aja sampai ada tamu tersinggung, paham nggak? Itu aja kok, susah banget sih. Ya, nah makanya kita harus cekatan, harus buktikan supaya tamu itu senang. Kita tanya dari mana, naik apa, dari sana jam berapa, sekarang sedang musim apa, ya kan begitu. Kenal nggak dengan si Anu, kan begitu. Nah, buka pintu yang lebar, mangga melebet silakan. Ya, segera suruh duduk, jangan diam. Tamu juga tidak mungkin akan langsung duduk dong kalau belum dipersilahkan. Begitu kita terlambat mempersilahkan, tamu itu akan pulang. Jujur. Apalagi tamunya menuntut penghormatan ya. Ya, pejabat, orang kaya, ya kan gitu, kiai, betul nggak? Saya tahu kok. Kiai kondangan, penerima tamunya nggak paham dia tuh, mangga suruh duduk di kursi plastik, marah. Awit dinakin, aja ngundang reang maning. Oh. Lah, kita juga harus paham sensitivitas tamu itu luar biasa loh. Iya. Dan kita juga tamu juga harus tahu diri, sama bolak-baliknya sama. Kalau tuan rumah belum mengatakan mangga linggi silakan duduk, ya jangan duduk dong. Kalau tuan rumah belum menawarkan unjuk anipun nopo, minumnya apa, jangan dulu minta kopi. Iya. Kalau nanti kopi nih, ya jangan begitu dong. Iya. Nah, saya kira ini uluk salam itu hanya salah satu bagian dari sosial formalities. Paham nggak? Jadi jangan dibesar-besarkan dan bukan segala-galanya. Sekalipun assalamualaikum kenceng, belum tentu orang itu hormat tamu. Betul nggak? Itu hanya bagian penting. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tunjukkan kegembiraan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, kan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum sih. Ada lagi. Ini yang parah. Di kitab kuningnya ada. Saya baca, saya belajar. Apabila ada orang kafir bilang assalamualaikum tidak boleh dijawab, galak teman siraki. Kok seperti itu kak kesombonganmu? Ada sesama manusia mengucapkan salam dan tidak boleh dijawab. Dan lebih parah lagi jawabannya waalaikumsalam. Ayo, sam itu racun artinya. Jadi sampurasun, jawabannya sampuracun. Ya jangan begitu dong. Saya minta itu fatwa seperti itu, tolong sebaiknya, saya tidak mau menyalahkan, sebaiknya enggak usah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kitab seperti itu hasil pikiran orang yang sedang ada di puncak kejayaan Daulah Abbasiyah, imperium terbesar di dunia yang berkuasa dari Maroko sampai Pakistan sampai Afghanistan sendirian tanpa lawan waktu itu. Jadi kesombongannya tinggi, paham nggak? Itu. Dan itu bukan agama, itu adalah fikih itu mah. Paham bikin ke? Itu. Saya kira mungkin itu lebih jelas pentingnya. Tuntas bikin ke? Ya.